Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laulan ahdanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Puji serta syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena berkat rahmat serta inayahnya lah kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan, sehingga di tahun 1444 Hijriah ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat bertemu dengan syahrul Ramadan. Selawat beriring salam yang tidak lupa juga kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana berkat perjuangannya lah kita dapat dibawanya dari zaman jahiliyah hingga kepada zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan hingga detik hari ini. Hadirin dan hadirat, para pemirsa serta seluruh masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara yang kami muliakan. Pada hari ini kita sudah memasuki di Ramadan yang ketiga. Alhamdulillah, hari-hari yang kita jalani mudah-mudahan mendapat maghfirah dan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dapat menjalani Ramadan ini dengan keyakinan sesuai yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW. Hadirin para pemirsa serta masyarakat Kabupaten Aceh Tenggara yang kami muliakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ayat di atas merupakan sebuah ayat yang tentunya tidak asing lagi bagi kita selaku hamba Allah, di mana kita memang benar diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa, yang tidak lain dan tidak bukan adalah untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana orang-orang sebelum kita. Bagaimana upaya dan cara serta yang akan kita lakukan agar kita selaku hamba Allah dapat mencapai peringkat ketakwaan di sisi Allah Subhanahu wa taala, sehingga dalam melaksanakan ibadah Ramadan ini kita bisa mendapat yang lebih baik seperti yang kita harapkan tentunya. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis Bukhari Muslim menyampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Man qama Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Di hadis yang lain Rasulullah SAW pun menyampaikan, qala Rasulullah SAW, man shoma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dua hadis ini sama-sama adalah suatu upaya yang diberikan oleh Rasulullah SAW kepada kita umatnya, agar kita bisa berpuasa selama sebulan penuh dapat mencapai proses ketakwaan. Yang mana di hadis yang pertama Rasulullah mengatakan, man shoma Ramadana imanan wahtisaban. Di kalimah ini, di hadis ini Rasulullah mengatakan imanan wahtisaban. Imanan tentunya
kita melaksanakan ibadah Ramadan ini dengan penuh keimanan. Karena orang-orang yang tidak beriman itu memang tidak diamanahkan untuk berpuasa dan tidak diwajibkan. Hanya orang-orang yang berimanlah yang diwajibkan berpuasa apabila ingin mencapai tingkat ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya yaitu adalah ihtisaban. Apa sebenarnya maksud dari lafaz ihtisaban yang ada pada hadis yang disampaikan oleh Rasulullah SAW? Ihtisaban adalah mencari pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kata ihtisaban menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani, menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari adalah azimatan. Azimatan yang dalam bahasa kita sehari-hari adalah ketetapan hati, menguatkan keinginan. Ketetapan hati menguatkan keinginan, membulatkan tekad kita mencari keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala agar puasa kita ini bisa menjadi puasa yang dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah makna ihtisaban. Menguatkan tekad kita. Kita harus punya perencanaan. Sebelum memasuki bulan Ramadan, kita harus punya perencanaan. Kita harus membulatkan tekad kita agar kita dapat menjalani hari-hari di bulan puasa ini menjadi ihtisaban dan mendapat tentunya ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa tekad yang kuat, tanpa perencanaan yang kuat, tanpa kemauan yang tinggi, maka kita susah akan mendapat peringkat ketakwaan dari Allah Subhanahu wa taala ketika kita menjalani puasa Ramadan di bulan yang berkah ini. Oleh karena itu, kami terus memberikan himbauan kepada masyarakat. Marilah kita terus meningkatkan ketakwaan kita walaupun secara nafsiyah. Marilah kita terus beribadah pada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan salat sunnah tarawih yang disunahkan oleh Rasulullah, kemudian tentunya menambah amalan-amalan lainnya dengan membaca Al-Quran, dengan bersedekah, dengan menolong orang. Itu merupakan salah satu tambahan amal ibadah kita agar kita dapat mendapat predikat ihtisaban serta meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dalam melaksanakan puasa Ramadan. Demikianlah ceramah singkat yang kami sampaikan pada siang hari ini. Mudah-mudahan bisa ada manfaatnya bagi kita semua dan puasa kita insya Allah terus mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.